warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Virtual Expo mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Perkenalkan, saya Reza Andriani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Negeri Padang tahun 2022 bidang pendidikan ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pameran perayaan akhir perkuliahan PPL 1 di SMA Negeri 8 Padang. Saya akan mempresentasikan poster perayaan akhir perkuliahan pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Dalam pelaksanaannya atau pelaksanaan lesson study, terdapat 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu tahapan plan atau tahapan persiapan, yang kedua tahapan do sebagai tahapan pelaksanaan, yang ketiga tahapan C sebagai tahapan refleksi setelah melakukan kegiatan pembelajaran atau setelah melakukan kegiatan lesson study ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tahap per tahap lesson study yang telah saya dilaksanakan di SMA Negeri 8 Padang kelas 10 fase E. Yang pertama, dalam pelaksanaan lesson yaitu tahap plan. Di dalam tahap plan ini, kegiatan yang kami lakukan yaitu mengenai refleksi sebelum melakukan pembelajaran. Di sini kami melakukan Zoom bersama guru Pamong dan DPL yang membahas mengenai perencanaan perangkat pembelajaran berupa modul ajar, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media yang akan kami gunakan saat pembelajaran, serta LKPD yang akan diberikan kepada peserta didik nantinya. Kedua, dalam tahapan lesson study yaitu tahapan do. Tahapan do ini merupakan tahapan pelaksanaan yang ada di lesson study. Di sini, dalam pelaksanaannya, saya menggunakan metode pembelajaran berupa metode Project Based Learning yang telah direncanakan di dalam tahap plan saat melakukan Zoom oleh DPL dan guru Pamong. Tujuan saya menggunakan metode ini ialah agar peserta didik terlibat aktif selama proses pembelajaran. Tentunya, sebelum penerapan metode ini, saya telah melakukan observasi guna menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Dalam pelaksanaan di dalam do ini ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Adapun pelaksanaan di dalam kegiatan pendahuluan yaitu yang pertama, guru melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam pembuka dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, guru memeriksa keadaan kelas agar peserta didik dapat merapikan tempat duduknya sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai penanaman nilai sikap disiplin. Yang keempat, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yang kelima, guru mengecek kompetensi awal peserta didik dengan pertanyaan pemantik. Yang keenam, guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan berlangsung. Lalu, di kegiatan inti, ada perincian dalam kegiatan inti ini ialah yang pertama, guru menyampaikan materi pendahuluan tentang definisi secara singkat mengenai materi sebelum peserta didik melakukan presentasi ke depan kelas bersama dengan kelompoknya. Yang kedua, guru memilih secara acak kelompok yang akan tampil presentasi di depan kelas. Di sini saya melakukan teknik atau sistem lotre dalam pemilihan untuk presentasi di depan kelas. Gunanya ialah agar seluruh kelompok dari masing peserta didik dalam keadaan siap selalu jika mereka terpilih sebagai tampil di hari ini. Yang ketiga, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka di depan kelas secara singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, guru mendorong peserta didik untuk menanggapi, mengajukan pertanyaan serta pendapatnya mengenai materi yang telah dipaparkan oleh kelompok yang telah presentasi. Yang kelima, guru memberikan kesimpulan dan mengevaluasi mengenai presentasi yang telah dilakukan. Yang keenam, guru memberikan tugas LKPD kepada peserta didik yang dikerjakan secara per individu. Gunanya ialah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik akan materi yang telah dipelajari materi hari ini. Juga guru memberikan tugas dikerjakan secara berkelompok. Di sini ialah peserta didik menghasilkan suatu produk, dikerjakan tugas tersebut berupa laporan atau makalah serta membuat infografis mengenai materi yang sedang dipelajari. Yang ketujuh, peserta didik mengerjakan tugasnya sesuai dengan instruksi yang telah dijelaskan di LKPD. 8. Guru melakukan pengamatan secara di kegiatan langsung. Yang kesembilan yaitu guru memberikan penguatan terkait penguasaan materi. Kegiatan penutup. Adapun rincian kegiatan yang dilakukan di kegiatan penutup ini
ini ialah guru memberikan apresiasi kepada peserta didik. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah sudah dilaksanakan. Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang keempat, penugasan untuk mempersiapkan kelompok yang akan presentasi untuk pertemuan berikutnya. Yang kelima, menutup pembelajaran dengan bersama-sama berdoa dan mengucapkan salam. Tahapan terakhir dari lesson plan ini ialah tahap C. Tahap ini kami melakukan refleksi dan diskusi kembali mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan. Di dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan, saya menemui permasalahan mengenai kurangnya minat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Salah satu penyebabnya yaitu seperti tidur di dalam kelas, duduk di kursi tetapi dengan posisi yang tidak baik, guru kurang fokus dalam belajar, serta mengganggu fokus teman yang sedang belajar. Di sini, observer beserta guru pamung memberikan masukan, nasihat, serta solusi dari permasalahan yang ada ditemui oleh guru model. Baiklah, itulah pemaparan dari poster pameran perayaan akhir perkuliahan setelah melakukan PPL 1 di SMA Negeri 8 Padang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.